Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Setelah cincin surgawi rusak, Yun Xiao hendak menggunakan diagram pedang, tetapi dia berhenti ketika dia mendengar teriakan Penatuami. Dia juga tidak ingin berselisih dengan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya, lagi pula, di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia memiliki pengalaman yang menyenangkan untuk bergaul. Wajah wanita itu sudah berubah menjadi biru dan ungu, keterkejutan, rasa malu, kemarahan, rasa malu, dan segala macam emosi lainnya muncul di wajahnya. Dia juga tahu bahwa jika dia terus bertarung, kemungkinan kekalahannya sangat tinggi. Pertempuran barusan telah memperluas wawasan saya, kata Penatuami, Tuan Muda Yun, Anda benar-benar hidup sesuai dengan nama Anda. Yun Xiao menahan auranya dan terbang turun dari langit saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Penatuami, kamu menyanjungku, bisakah saya mengambil inti batin kelinci iblis sekarang? Tentu saja, Penatuami tiba-tiba menjadi murah hati, dia memberi isyarat santai dan tersenyum, Tuan Muda Yun, Anda telah membuktikan bahwa Anda membunuh kelinci ini, jadi semua yang ada di sini secara alami adalah milik Anda, bagaimana kita bisa mengambil bagian lain? Petik 2. Sejujurnya, Yun Xiao berkata, saya membuka terowongan luar angkasa ketika saya melawan kelinci iblis ini, dan saya langsung diteleportasi ke sini, saya juga terluka parah dan baru saja pulih di gurun ini, aku tidak menyangka kamu masuk. Hati semua orang bergetar, Li Feiyu tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan, kesenjangan antara mereka berdua semakin besar, seolah-olah mereka tidak akan pernah berpapasan lagi, dia hanya bisa melihat ke belakang yang lain saat mereka berjalan semakin jauh. Penatuami menekan keterkejutan di hatinya dan memaksakan senyum, begitu, jika Tuan Muda Yun mengungkapkan kekuatannya, memang akan sangat sulit untuk dipercaya. Sekarang setelah dikonfirmasi, tidak ada lagi kesalahpahaman, Tuan Muda Yun, Anda bisa mengambil semua kelinci ini. Yun Xiao tidak berdiri di upacara, dia tidak sekaya gudang harta karun, dan dia akan membutuhkan banyak sumber daya di masa depan, dia menepuk dahi kelinci dan segera memasukkannya ke dalam tablet alam ilahi. Orang-orang menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya semua merasakan hati mereka sakit tanpa henti ketika mereka melihat ini, meskipun sekte itu kaya, itu tidak berarti bahwa mereka semua kaya. Yun Xiao menyingkirkan kelinci itu dan berkata, kesalahpahaman telah diselesaikan, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan, jadi saya akan mengambil cuti dulu. Tuan Muda Yun, tolong tunggu. Penatuami berkata dengan tergesa-gesa, orang tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Anda berbicara tentang kota Song Yueyang? Yun Xiao berbalik dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Petik 2. Benar, wajah Penatuami serius saat dia berkata dengan tegas, kota Song Yue adalah kota serikat pedagang, tetapi dihancurkan dalam satu hari, mengejutkan dunia. Yang lebih tak tertahankan adalah pembunuhnya belum ditemukan, dan keberadaan para tetua sekte kita juga sangat mengkhawatirkan. Yun Xiao mencibir, setelah saudara Feiyu pergi hari itu, saya juga membuka lorong dan melarikan diri, saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu, saya ingin tahu apa yang terjadi setelah itu, dengan kekuatan serikat pedagang, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan petunjuk apapun? Atau apakah mereka tidak menyelidiki sama sekali? Ekspresi Penatuami sedikit berubah, dan dia berkata dengan nada serius, Tuan Muda Yun, Anda terlalu banyak berpikir, Sekte 4 Ekstrim, penyebab utama insiden ini, telah ditinggalkan, beberapa iblis itu juga dicari di seluruh dunia, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Jika kita benar-benar ingin menyelidiki, apa yang tidak bisa kita temukan? Kata Yun Xiao dengan jijik, saya khawatir serikat pedagang sibuk membagi kepentingan yang ditinggalkan oleh Sekte 4 Ekstrim, bukan? Petik 2. Penatuami berkata, tentu saja, kita harus membagi keuntungan, tidak ada yang disembunyikan, tetapi si pembunuh telah menyelidiki selama ini, karena Tuan Muda Yun tidak dapat memberikan petunjuk lagi, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Yun Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Penatuami, pernahkah kamu mendengar tentang seseorang bernama Lu Jianbo? Lu Jianbo,
Elder Mi mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya, apa ciri-ciri orang ini? Jika Tuan Muda Yun ingin menemukan seseorang, Anda dapat mempercayakannya ke toko harta karun kami yang tak terhitung jumlahnya, dan kami pasti akan mendapat berita. Yun Xiao mencibir, rumah Anda di Serikat Pedagang telah dihancurkan, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya, bagaimana Anda bisa membantu saya menemukannya? Katanya, selamat tinggal. Dia melihat bahwa tetua Mi sepertinya tidak berpura-pura, jadi Lu Jianbo kemungkinan besar bukan dari kamar dagang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik, dan pergi dalam kilatan petir. Orang-orang yang tersisa dari banyak simpanan harta karun saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Li Yun Xiao ini terlalu tidak masuk akal, kami cukup baik untuk membantunya menemukan orang itu, namun dia mengejek kami. Wanita bernama Chong Ling cemberut dan berkata dengan sedih. Meskipun tidak menyenangkan untuk mendengarnya, dia benar, Li Feiyu memaksakan senyum, kita bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya, bagaimana kita bisa berani berbicara tentang membantunya menemukan seseorang? Ekspresi Penatua Mi gelap dan tidak yakin saat dia berkata, Lunan, jika kita terus bertarung, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk menang? Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat wanita itu. Setelah pertempuran itu, wajah wanita itu pucat dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang tetua Mi telah bertanya, dia segera mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada kesempatan untuk menang, kemungkinan besar, tambahnya setelah beberapa saat. Para murid muda semuanya terkejut, bahkan dengan kultivasi mereka hanya melihat keduanya bertarung sampai imbang, dan mereka telah menebak bahwa itu wanita berpakaian istana tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka tidak mengharapkan kebenaran akan dibalik. Wajah Penatua Mi menjadi dingin, jika Anda dan saya bergabung, apakah Anda 100% yakin kami bisa menjatuhkannya? Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Para murid bahkan lebih terkejut, Penatua Mi adalah kaisar bela diri bintang 5, 1 bintang adalah perbedaan dunia, bahkan kaisar bela diri bintang 4 tidak akan bisa melarikan diri darinya, dia benar-benar bertanya tentang bergabung. Penatua Mi, apa yang dilakukan Li Yun Xiao itu? Li Feiyu juga sangat terkejut. Penatua Mi mengulurkan tangannya dan memotongnya, sebaliknya, dia menatap wanita bergaun pengadilan dengan ekspresi serius. Wajah wanita itu juga berubah beberapa kali, dia menggertakkan giginya dan berkata, Penatua Mi, aku benar-benar tidak tahu. Tapi, aku punya perasaan di hatiku bahwa kekuatan sejati Yun Xiao sudah cukup untuk bersaing denganmu, mungkin saya terlalu memikirkannya. Petik 2. Semua orang tercengang, termasuk Li Feiyu, yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wajah Penatua Mi juga berkedut beberapa kali, dengan tangan di belakang punggungnya, dia perlahan berkata, baru saja, untungnya, saya menekan niat membunuh di hati saya, kalau tidak, saya akan mendapat masalah. Hati semua orang bergetar, dan keringat dingin keluar di punggung mereka. Setelah meninggalkan toko harta karun, Yun Xiao terus menuju ke tenggara dengan Blood Moon sebagai targetnya. Beberapa hari kemudian, mereka berhenti di atas pegunungan dan mendarat di gunung datar. Setelah mengeluarkan tablet alam ilahi, mereka langsung terbang. Mayat kelinci itu tergantung di langit, dan Dark Thunder telah muncul di samping kelinci di beberapa titik, itu terbang ke atas dan ke bawah di sekitar kelinci, tampaknya sangat tertarik. Yun Xiao mendengus dan berkata, ya, saya lupa bahwa benda ini juga merupakan binatang iblis atribut petir, hanya saja itu terlalu lemah, dan kekuatan kilatnya tidak ada gunanya bagiku. Petik 2. Dark Thunder juga merupakan yang mulia bela diri tingkat 8 saat ini, tetapi itu tidak cukup untuk menahan tendangan Yun Xiao, sepertinya mengerti kata-kata Yun Xiao, karena tergeletak di tanah dalam keluhan dan terus membuat suara, dentang, seolah-olah itu memprotes. Tersesat, Yun Xiao menendang Dark Thunder ke udara, dan itu melompat ngeri, mencoba menghindar, tapi, sudah terlambat, dan dikirim terbang ribuan meter jauhnya oleh tendangan Yun Xiao, baru saat itulah ia berdiri di udara jauh, tidak berani mendekat. Baru saat itulah Yun Xiao mengalihkan pandangannya ke kelinci, dengan sapuan indera ilahinya, dia segera menemukan inti dalam kelinci itu, lalu dengan lembut mengarahkan jarinya ke arahnya. Dengan kotoran, lubang berdarah terbuka di dada kelinci, dari mana aliran tipis darah menyembur keluar, kemudian,
cahaya biru perlahan tumpah dan terbang ke tangan Yun Xiao, memancarkan energi yang melonjak. Akan menelan manik-manik ini secara langsung, tetapi saya tidak memiliki cukup bahan dan kekuatan untuk memperbaikinya saat ini. Yun Xiao menatap inti bagian dalam biru seperti kristal untuk sementara waktu, lalu menghela nafas menyesal dan hendak menelannya. Tiba-tiba, raungan keras terdengar, Dark Thunder tiba-tiba bergegas, dan matanya memancarkan cahaya keemasan, mulutnya sangat besar, dan menukik ke bawah, ingin menggigit inti dalam kelinci. Yun Xiao mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya saat dia berteriak, "Kamu berani merebut barang-barangku, apakah kamu mencari kematian?" Raungan. Dark Thunder berjuang dengan sekuat tenaga, tidak mau menyerah, keinginannya untuk inti bagian dalam sangat kuat. Busur listrik emas melesat keluar dari tubuh Dark Thunder dan menghantam kaki Yun Xiao, menyebabkan mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Lagi pula kamu punya banyak harta, jadi biarkan saja memakan ini. Sosok manusia muncul di langit, itu adalah Yue Jiulin, dia juga mengembangkan teknik tipe guntur, dan dia rukun dengan Dark Thunder, dia tidak tahan melihatnya begitu bersemangat untuk ditolak. Dark Thunder juga memiliki ekspresi memohon di wajahnya, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan inti iblis. Yun Xiao juga berpikir untuk mengekstraksi guntur dari Dark Thunder, karena telah menjadi kehormatan bela diri, kekuatan guntur dan kilatnya juga telah mengalami perubahan tertentu, berubah menjadi emas, namun, itu tidak cukup kuat, jadi meskipun guntur cukup kuat, itu tidak banyak berguna baginya. Kecuali Dark Thunder dapat dilatih ke tingkat penguasa bela diri dari 9 surga, tetapi ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dia menjadi seorang yang mulia bela diri, dia adalah pengecualian 1 dari 1.000.000. Lupakan saja, aku akan memberikannya padamu, kamu binatang. Yun Xiao menjentikkan jarinya, dan inti bagian dalam biru berubah menjadi busur dan menembak langsung ke mulut Dark Thunder. Bulu Dark Thunder berdiri tegak saat meraung ke langit, bulu emasnya tiba-tiba berubah menjadi biru muda, dan sambaran petir biru melesat keluar dari tubuhnya, berkedip di udara. Baik Yun Xiao dan Yue Jiulin tercengang, mereka tidak mengharapkan reaksi sebesar itu, namun, inti dalam kelinci adalah tingkat ke-9, jadi mungkin harus menderita untuk sementara waktu jika Dark Thunder ingin menyerap semuanya. Selain inti bagian dalam, darah kelinci ini juga merupakan barang langka, ketika hewan ini telah pulih, biarkan ia mengkonsumsi sedikit darah kelinci, itu dapat mengubah tubuhnya sampai batas tertentu. Yun Xiao memerintahkan Yue Jiulin, kemudian, dia menunjuk jari ke udara, dan beberapa lubang segera terbuka di titik akupuntur utama kelinci, dari mana sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, di bawah kendalinya, dia mengumpulkan darah ke dalam beberapa wadah kaca dan menyerahkan 1 botol kepada Yue Jiulin. Setelah kelinci kehilangan inti bagian dalamnya dan darahnya terkuras, seluruh tubuhnya mengerut, itu tergeletak di tanah, kulit dan tulang, tanpa cahaya. Pada saat ini, nilai tubuhnya adalah bulu biru muda dan pelindung tulang. Setelah memberikan instruksinya, Yun Xiao keluar dari tablet alam ilahi, melihat pegunungan yang terus-menerus, dia ragu-ragu. Reruntuhan yang diberikan Deng Feiyu kepadanya berada puluhan ribu mil di utara pegunungan ini. Menghitung waktu, dia sudah menghabiskan lebih dari setengah bulan di tanah kuno ini, jika dia pergi ke reruntuhan lagi, dia tidak akan punya waktu untuk mendapatkan Tianxi. Dia tidak khawatir orang lain akan mendapatkan Tianxi, karena dari warisan yang dia peroleh di atas tahta, untuk mengaktifkan Tianxi, seseorang harus memiliki kekuatan murid bulan, dengan kata lain, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Tianxi. Namun, ada pengecualian untuk semuanya, seperti Jiang Churan. Jiang Churan adalah ahli kaisar bela diri bintang 9 puncak, salah satu dari sedikit ahli di dunia, mungkin dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan Tianxi dengan paksa. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra dan mengambil keputusan, Yun Xiao memutuskan untuk menyerah pada lokasi reruntuhan yang disediakan oleh Deng Feiyu, dan malah melarikan diri dari Tenggara dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di tepi rawa dan mulai memasuki gurun Tenggara Bulan Darah. Begitu mereka melangkah ke gurun, mereka merasakan getaran kekuatan Yuan yang kuat, ada orang yang berkelahi di depan mereka tidak terlalu kuat dan pada dasarnya adalah supremes bela diri.
Lebih dari 10 orang mengepung monster-monster seperti batu dan menyerangnya. Warna tubuh monster-monster itu hampir sama dengan pasir di padang pasir. Dari waktu ke waktu, ia akan menggali ke dalam tanah dan datang dan pergi tanpa jejak. Jangan berkecil hati, semuanya. Binatang iblis ini sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Mari kita bergabung dan membunuhnya. Setidaknya kami tidak membuang waktu kami untuk datang ke sini. Salah satu dari 9 bintang bela diri tertinggi, yang mengenakan jubah hijau panjang, berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatannya dianggap termasuk yang teratas di antara kerumunan, dan dia telah menjadi pemimpin kerumunan. Hanya ada 3 seniman bela diri tingkat tinggi yang dihormati di antara 10 orang, sisanya memiliki kekuatan rata-rata, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Kerjasama mereka sangat baik, dan tidak ada korban. Tersembunyi di kehampaan, Yun Xiao menyapu indera ilahinya ke dalam kerikil, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Binatang iblis seperti batu itu sebenarnya adalah tipe yang sama dengan labunya Little King Kong. Tampaknya itu adalah varian dari binatang batu, tetapi kekuatannya pasti tingkat yang lebih tinggi dari kepala. Batu, ledakan, hati-hati. Binatang batu itu tiba-tiba meledak dari kerikil dan langsung mendorong kehormatan bela diri ke langit. Untungnya, kehormatan bela diri telah disiapkan, meskipun dia terkena kekuatan besar dan memuntahkan beberapa suap darah di tempat, hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, binatang batu itu tidak berhenti, sebaliknya, itu melesat seperti roket dan mendorong Supreme bela diri 1000 meter ke udara. Suara dingin datang dari langit. Binatang batu itu meraih kehormatan bela diri dan merobeknya menjadi dua potong mayat dan organ dalam jatuh ke tanah. Adegan itu berdarah dan menakutkan. Apa? Kamu harus mati. Bela diri bintang 9 berjubah hijau Supreme terkejut dan marah. Dia berteriak, ini kesempatan bagus. Tidak peduli apa, jangan biarkan jatuh ke pasir, bunuh di udara. Seberkas cahaya pedang terbang lebih dulu. Pria berjubah hijau dan pedangnya menjadi satu saat dia menebas ke depan. Strateginya sangat tepat. Kekuatan binatang batu itu setidaknya akan berkurang setengahnya di udara. Ledakan. Pria berjubah hijau itu sangat gembira. Tinju binatang batu itu dihancurkan oleh cahaya pedang. Pria berjubah hijau itu sangat gembira. Kekuatan binatang batu itu memang jauh lebih lemah. Tangannya yang lain buru-buru membentuk segel dan mengirimkan beberapa lampu tinju yang kuat. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Tubuh binatang batu itu meledak satu demi satu seperti tumpukan pasir, meledak tanpa bisa dikenali. Ketika orang-orang di bawah melihat ini, mereka juga sangat gembira dan bergegas ke langit satu demi satu, bergabung untuk menyerang, terus-menerus menghancurkan tubuh binatang batu itu, mengambil alih angin. Dang! Tiba-tiba, suara bel terdengar dari udara tipis. Itu merdu dan jelas, seolah-olah itu datang dari ujung yang tak berujung. Itu juga sepertinya terngiang di hati mereka. Semua orang langsung linglung. Dang! Bel kedua berbunyi segera setelahnya, tetapi kali ini, itu tidak senyaman itu. Sebaliknya, itu seperti palu godam yang tiba-tiba menghantam dari langit, mengguncang dada semua orang. Puff! Semua orang memuntahkan seteguk darah di tempat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Bahkan pria berbaju hijau itu memuntahkan seteguk besar darah karena kejutan Bel. Dia tidak bisa lagi peduli dengan binatang batu itu dan sangat ketakutan dan waspada. Binatang batu itu lega sejenak, dan tubuh yang tidak lengkap yang tersisa jatuh langsung ke kerikil di bawah dan menghilang lagi. Siapa kamu? Tuan yang manakah itu? Pria berjubah azure itu menekan ketakutan dan kegelisahan di hatinya dan bertanya dengan hati-hati, jika pihak lain bermusuhan, akan sulit bagi semua orang yang hadir untuk lolos dari kematian. Kalian bisa pergi, aku ingin binatang iblis ini. Suara Yun Xiao terdengar samar. Ekspresi pria berjubah hijau itu melembut dan dia menghela nafas lega. Dia bisa mengatakan bahwa nada suara pihak lain tidak memiliki niat buruk. Kamu menginginkannya hanya karena kamu mengatakannya. Tahukah kamu berapa banyak upaya yang telah kita habiskan untuk membunuh binatang iblis ini dan berapa banyak rekan yang telah kita hilangkan? Seorang yang mulia bela diri bintang 7 tidak tahan lagi. Dia berkata dengan marah, kamu baik, kamu ingin mengambilnya hanya karena kamu menginginkannya. Bagaimana bisa ada barang semurah itu di dunia? Dan sekarang binatang batu itu telah kembali ke bumi, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Ekspresi pria berjubah hijau itu berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, idiot, diam.
Dia sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin, dia takut orang di kehampaan akan marah dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Meskipun orang-orang lainnya juga sangat marah, mereka tidak berani mengeluarkan suara. Ada keheningan, sesaat di udara, lalu suara Yun Xiao terdengar lagi, "Oh, Anda sangat tidak yakin." Gelombang tekanan tiba-tiba muncul dan langsung jatuh pada Yang Mulia Bela Diri Bintang 7 seperti gunung, menyebabkan wajahnya menjadi pucat, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia buru-buru berteriak dengan sekuat tenaga, "Aku yakin, aku yakin, aku yakin. Tuanku, tolong selamatkan hidupku, aku tahu aku salah." Suara dingin Yun Xiao terdengar saat dia menarik kembali auranya dan berkata, "Apakah ada orang lain yang tidak yakin?" Pada saat ini, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, dan mereka semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Tertinggi bela diri bintang 9 dengan jubah hijau terasa pahit di hatinya, kerja kerasnya selama berhari-hari telah berubah menjadi gelembung di depan matanya, namun, beginilah dunia, yang kuat dihormati, dia tidak punya pilihan selain tidak yakin, dia berkata dengan hati-hati, "Kami secara alami tidak keberatan dengan Tuan menginginkan binatang batu ini, tetapi sekarang setelah ia melarikan diri kembali ke bumi, saya khawatir akan sulit untuk menemukannya lagi." "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu," suara Yun Xiao datang. Tiba-tiba, warna langit dan bumi sedikit berubah, sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam tanah secara langsung, dengan titik pendaratan sebagai pusatnya, medan petir yang sangat kuat mulai menyebar, langsung mengubah tanah menjadi hijau. Ledakan. Ada ledakan di suatu tempat, diikuti oleh kilatan lampu hijau, tubuh binatang batu itu langsung terguncang, seluruh tubuhnya terbungkus petir hijau, dan meraung dengan suara rendah. Saat semua orang masih terkejut, sambaran petir melintasi langit dan menembak langsung ke binatang batu itu. Dalam sekejap mata, binatang batu itu menghilang, petir menyambar lagi, dan terbang menuju pusat gurun, menghilang dari pandangan semua orang. Lebih dari 10 orang berdiri di langit dengan linglung, semuanya memiliki ekspresi kusam di wajah mereka, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya dengan suara lembut, "Apakah orang itu pergi?" "Dia seharusnya pergi, kan?" Seseorang di sampingnya menjawab dengan hati-hati, dia bahkan melihat sekeliling beberapa kali, takut orang itu tiba-tiba akan melompat keluar lagi. "Apakah ada di antara kalian yang melihat wajah aslinya?" Seseorang tiba-tiba bertanya. Semua orang terdiam, tetapi pada saat yang sama, mereka terkejut. Seorang seniman bela diri telah merebut rampasan perang mereka di depan mata mereka, tetapi mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa pihak lain, itu benar-benar membuat frustrasi. Orang harus tahu bahwa mereka setidaknya adalah seniman bela diri yang dihormati dari 8 cermin tandus, salah satu dari mereka setidaknya merupakan pilar pendukung di sekte mereka sendiri, dan tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, aku pasti akan memberinya pelajaran ketika kita keluar dari sini. Orang yang berbicara adalah prajurit yang menolak untuk menerima tantangan dan memohon belas kasihan. Semua orang memandangnya dengan jijik, dia sudah pergi, jadi apa yang harus dikatakan? Banyak orang memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Wajah prajurit itu sedikit merah saat dia menatap seorang prajurit yang lebih lemah darinya, aura pembunuh di tubuhnya mengalir dan dia berkata dengan marah, "Apa, kamu tidak percaya padaku? Apa ekspresi di wajahmu?" Ekspresi seniman bela diri berubah drastis saat dia dengan dingin berkata, "Aku percaya padamu, aku percaya padamu, oke." Pria berjubah hijau panjang itu juga kesal, dia berteriak, "Jangan bertengkar, apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa melihat siapa itu? Saya merasa bahwa suara itu akrab." Song Nan, mata sihir psikis yang diturunkan dalam keluarga lagu selama beberapa generasi memiliki kemampuan mengintip yang sangat kuat, apakah kamu tidak menyadarinya? Wajah seorang pria parubaya pendek pucat, dia menggigit bibirnya erat-erat dan tampak sangat ragu-ragu. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak melihat dengan jelas." Pria berjubah hijau itu terkejut, dia tidak percaya itu, setidaknya, ekspresi wajah Men Song telah mengkhianati pikiran batinnya, namun, dia menganggukkan kepalanya sedikit dan tidak ingin bertanya lagi. Pilihan Song Nan membuktikan bahwa dia tidak berani menyinggung orang itu,
jadi dia tidak berani mengungkapkan identitasnya. Jika dia mengejarnya, dia akan mendapat masalah. Meskipun mereka telah kehilangan binatang batu kali ini, mereka juga mendapatkan banyak pengalaman. Semua orang menghibur diri mereka sendiri dengan cara ini, dan suasana hati mereka perlahan membaik. Mereka langsung meninggalkan gurun secara berkelompok. Mereka tidak berani masuk jauh ke tengah gurun. Setelah mendapatkan binatang batu itu, Yun Xiao melemparkannya langsung ke tablet alam ilahi dan meminta Yuan Gaohan untuk mempelajarinya. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang, jadi dia terus terbang menuju pusat gurun. Setelah terbang sejauh beberapa mil, dia merasakan panas di dunia semakin tinggi, seolah-olah dia telah memasuki tungku besar. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat perasaan itu. Tidak hanya lingkungan yang semakin buruk, tetapi ada juga aura aneh yang datang dari kerikil di bawah, seolah-olah banyak keberadaan yang sangat menakutkan tersembunyi di sana. Bahkan aura sesekali yang bocor membuat wajah Yun Xiao menjadi sangat serius. Dia tanpa sadar terbang sedikit lebih tinggi. Dia lebih suka menderita panas terik daripada mengganggu aura menakutkan. Tapi, meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih menjadi sasaran keberadaan yang kuat. Rasa bahaya yang ekstrim menyebar di hatinya. Yun Xiao melihat sekeliling dengan ekspresi serius, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Meskipun gurun ini tidak memiliki penghalang untuk indera ilahi, energi yang membara itu seperti matahari yang sangat kuat yang tampaknya mendistorsi energi medan di sini, sehingga tidak mungkin bagi indera ilahi untuk mendeteksi segalanya. Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao menghadapi situasi seperti itu, dan dia sangat terkejut. Mata surga kuno di dahinya tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang menyebar. Segala sesuatu di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan aliran semua jenis energi juga muncul di depannya. Di depannya, ada celah ruang melengkung, dan binatang iblis hitam pekat bersembunyi di sana. Matanya berkedip dengan cahaya yang ganas, dan diam-diam menunggu kesempatan. Murid di mata surga dahulu kala sedikit berkontraksi, segera mengkhawatirkan binatang iblis itu. Tangisan hantu menembus langit, dan binatang iblis itu tiba dalam sekejap mata. Itu sebenarnya adalah herring besar yang bermutasi. Punggungnya ditutupi dengan semua jenis sisik, dan memiliki 3 cakar yang mencakar dari langit. Yun Xiao tercengang. Herring itu sangat cepat, dan pada saat menemukan pihak lain, itu sudah ada di depannya, dan tidak ada waktu untuk menyerang. Sebuah cincin merah muncul di mata surganya yang dahulu kala, dan api ilahi berubah menjadi Phoenix yang bergegas menuju Vulture. Herring juga terkejut, apakah itu bentuk Phoenix atau kekuatan pembakaran dari api ilahi? Keduanya membuatnya merasa khawatir. Ia mengeluarkan teriakan tajam, dan sinar cahaya hijau muncul di ketiga cakarnya, membentuk bilah tajam yang menembak ke bawah. Bentuk Phoenix segera hancur, dan bilah tajam cahaya hijau memotong langit menjadi beberapa bagian, mencoba memotong Yun Xiao. Menjadi beberapa bagian, 9 pedang panjang terwujud di udara, membentuk hujan pedang yang terbang melawan angin. Ping, ping, pang. Dengan serangkaian suara gemerincing, 9 bintang dingin surga utara menebas semua bilah hijau. Kemudian, di bawah kendali segel tangan Yun Xiao, mereka berubah menjadi susunan pedang dan menjebak elang botak. Sebuah pedang besar terbentuk dan menebas dari langit. Herring menjerit terus-menerus dan mengepakkan sayapnya dengan putus asa. Bulunya seperti bilah. Saat sayap besar mengepak ke bawah, cahaya dari bulu-bulu mekar dan menghancurkan formasi pedang. Ia mengepakkan sayapnya lagi dan bergegas keluar dari formasi pedang. Meskipun herring jenis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ia dilahirkan untuk bersembunyi dan menyelinap menyerang mangsanya. Sekarang setelah melihat kekuatan luar biasa Yun Xiao, ia tidak suka bertarung. Itu terbang langsung ke langit dan menghilang dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao mengingat 9 pedang. Dia tidak mengejar mereka, tetapi setelah mengatur napasnya sebentar, dia terus menuju ke tenggara. Dia tidak tahu seberapa besar gurun ini, tetapi setelah terbang selama 3 hari, dia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan berangsur-angsur berkurang, tetapi kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Mereka baru saja melarikan diri dari tangan binatang iblis seperti kanguru yang menakutkan, jadi mereka telah menghabiskan banyak kekuatan asal mereka. Tidak hanya itu, bahkan dia merasa agak sulit untuk menahan panas terik lingkungan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan matahari yang sangat kuat.
yang membutuhkan kekuatan Yuan yang sangat besar untuk melawan. Jika itu adalah yang mulia bela diri bintang 9 biasa, dia akan mati di tempat jika cahaya yang ekstrim menembak jatuh. Setelah terbang selama setengah hari lagi, mereka akhirnya melihat beberapa bangunan yang tersebar di depan mereka, dan sepertinya ada sosok manusia yang berkedip. Di tengah reruntuhan, ada beberapa orang yang bersebar, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Sambaran petir datang dari jauh, segera menarik perhatian dan kewaspadaan besar mereka semua menoleh. Li Yun Xiao, kilat. Salah satu dari mereka berseru ketika petir mengungkapkan bentuk aslinya, wajahnya langsung berubah suram. Yun Xiao melihat sekeliling dan tertawa kaget, saya tidak menyangka begitu banyak dari kami akrab satu sama lain, mengapa kita semua berkumpul di sini? Apakah mereka menerima bimbingan? Petik 2. Sebagian besar orang yang hadir sebenarnya berasal dari 7 negara adidaya, Beiming Lai Feng, Cheng Hao Miao, Chen Feng, dan beberapa seniman bela diri lainnya dengan pakaian aneh jelas berasal dari segudang lembah bintang. Selain itu, kekuatan semua orang berada pada tingkat penguasa bela diri 9 surga, jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan mengerikan dari yang ekstrim di sekitarnya. Kamu menanyakan hal yang jelas, mengapa kamu datang ke sini? Beiming Lai Feng mencibir dingin. Dia adalah Li Yun Xiao. Petik 2. Seorang pria parubaya di samping Chen Feng memelototinya dengan tatapan dingin. Mata Chen Feng dipenuhi dengan emosi yang rumit, ketika Song Yu yang dikalahkan oleh pria ini di luar kota, dia kembali untuk berkultivasi dalam pengasingan dan akhirnya menerobos ke pangkat penguasa bela diri 9 surga. Dia berpikir bahwa itu dia pasti akan mengalahkan Yun Xiao, tetapi pada hari dia keluar dari pengasingan, dia mendengar bahwa itu Yun Xiao telah dianugerahi gelar bintang baru nomor 1 oleh penguasa kota-kota bulan merah. Pada awalnya, dia masih sangat tidak yakin, tetapi siapa yang tahu bahwa ayahnya, Chen Duantian, akan berkata, saya mengenal Jiang Churan dengan baik, dia selalu dewasa dan bijaksana dalam kata-kata dan tindakannya, dia tidak akan pernah berbicara tanpa tujuan atau membual tanpa berpikir, bahkan jika Li Yun Xiao itu bukan bintang baru nomor 1, dia tidak jauh lebih lemah darimu, kamu bukan tandingannya. Chen Feng tidak percaya pada Jiang Churan, tetapi dia sangat mempercayai ayahnya, dia tidak pernah meragukan kata-kata ayahnya. Pada saat ini, tatapan rumit perlahan muncul di matanya saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, paman kelima, dia adalah Li Yun Xiao. Chen Wen mendengus dingin, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia berkata dengan arogan, kudengar kamu sangat luar biasa dan bahkan memukuli orang-orang sekte pedangku. Petik 2. Yun Xiao mengabaikannya dan bahkan tidak menatapnya, sebaliknya, dia tersenyum pada Lai Feng dan berkata, mungkinkah Tianxi yang misterius? Sekarang 7 negara adidaya telah mengirim perwakilan ke sini. Itu membuktikan bahwa berita itu telah lama bocor, tidak ada gunanya dia berakting lagi. Itu benar, kamu juga tahu Tianxi, sepertinya pasti kota bulan merah yang memberitahumu. Ekspresi Beiming Lai Feng berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan nada aneh, itu aneh, jika berita Anda datang ke kota bulan merah, mengapa orang-orang kota bulan merah tidak membawa Anda bersama mereka? Tapi jika tidak, dari mana informasi Anda berasal? Tidak sopan. Penampilan malas dan bangga Chen Wen langsung menghilang, wajahnya merah dan ungu, dan matanya dipenuhi amarah. Semua orang yang hadir adalah ahli terkenal di dunia, dia merasa sangat terhina ketika dia meremehkannya di depan semua orang, auranya langsung naik ke puncak alam kaisar bela diri puncak bintang 4, dan ruang bergetar samar, dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat sombong, hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama tetua keluarga Anda. Chen Wen mengangkat tangannya dan pancaran jari keluar, itu segera mengembun menjadi cahaya pedang di udara dan menebas. Semua orang mengerutkan kening, berpikir bahwa Chen Wen meminta penghinaan, siapa yang bisa dia salahkan. Tetapi mereka semua berasal dari 7 kekuatan utama, dan mereka saling mengendalikan, jadi mereka senang melihat sekte pedang menyebabkan masalah Yun Xiao. Seorang lelaki tua di samping Chen Wen matanya setengah tertutup sepanjang waktu, seolah-olah dia sedang tertidur, baru pada saat inilah dia mengangkat matanya sedikit, matanya keruh, dan dia menutupnya lagi setelah melirik ringan, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik. Aku belum berbicara sepatah kata pun padamu sejak aku tiba,
aku juga belum menatap matamu, kamu ingin aku membunuhmu tanpa alasan. Apakah ini cara Chen Duantian mengajarimu menjadi seorang pria? Orang yang harus diberi pelajaran adalah kamu. Mata Yun Xiao menjadi dingin, dan kemarahan samar muncul di hatinya, ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Saya bahkan tidak bisa menyinggung seseorang tanpa melakukan apa-apa. Dia berpikir dalam hati, tidak bisa berkata-kata, dia dengan santai membentuk pedang dan menebas pria itu. Ledakan. Kedua balok pedang tersebar di udara, dan Chen Wen sedikit berada di atas angin, pedang Qi terus bergetar di sekitar Yun Xiao, meledakkan sudut pakaiannya dan membuatnya berkibar. Apa? Semua orang terkejut, meskipun Chen Wen telah menunjuk dengan santai, bagaimanapun juga dia adalah kaisar bela diri bintang 4 puncak, selain itu, sebagai anggota inti dari sekte pedang, kultivasi Qi pedangnya jauh di atas rekan-rekannya, namun, dia hanya memiliki sedikit keuntungan. Beiming Lai Feng dan Cheng Hao Miao bahkan lebih terkejut, mereka telah melihat pertempuran antara Yun Xiao dan Yun Xiang, dan dia tidak sekuat ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah yayasan seni bela dirinya dihancurkan, dan akan sulit baginya untuk maju lebih jauh? Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan dan kebingungan di mata satu sama lain, serta kesungguhan yang mendalam. Orang tua di sebelah Chen Feng juga menghela napas lembut karena terkejut. Merasa agak tidak percaya, dia sedikit mengangkat matanya, dan Qi keruh di matanya menghilang banyak. Ketika Chen Wen mendengar kejutan semua orang, dia menjadi lebih marah karena malu, dia awalnya berpikir bahwa jarinya akan membuat pihak lain terlihat sengsara dan bahkan melumpuhkannya, dia tidak menyangka bahwa itu hanya akan meledakkan sudut pakaiannya, membuatnya sangat marah hingga asap membubung. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Chen Wen berteriak dingin dan menunjuk jari pedang, segera, pedang panjang muncul di atasnya. Bentuk pertama tanpa suara, dia menghunus pedang panjangnya dan seluruh tubuhnya menjadi satu dengan bentuk pedang saat dia menebas, pedang panjang merobek langit dengan kecepatan yang sangat cepat dengan kekuatan yang mencengangkan. Yun Xiao tidak berani menggunakan gambar pedang surgawi di depan kerumunan, meskipun tidak muncul di dunia selama ribuan tahun, itu masih merupakan harta karun kuil Shen Xiao, dan semua orang yang hadir adalah elit dari 7 sekte besar, jadi sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan mengenalinya. 1000 musim gugur seperti salju, setengah si seperti mimpi, satu bila untuk menekan jiwa. Pedang tirani 1000 musim gugur segera berubah menjadi bentuk asli boneka mayat, cahaya pedang menyebar seperti lautan dan membubung ke langit, kemungkinannya sebenarnya setara dengan bentuk diam Chen Wen, membelah langit menjadi dua. Hati Chen Wen bergetar dan ekspresi ngeri melintas di matanya, baru saat itulah dia menjadi sangat serius. Tidak berbentuk, dia mengubah mantra pedang di tangannya dan berteriak, langkah kedua, tidak berbentuk. Pedang panjang itu tiba-tiba bubar dan menghilang, kekuatan pedang Qi meningkat dengan mantap, memaksa boneka mayat raksasa itu mundur inci demi inci. Kilatan dingin berkedip-kedip di wajah Yun Xiao saat dia berubah menjadi pria berkepala 3 dan berlengan 6, palu guntur terbentuk di tangan kanannya saat dia menyerang ke depan, karakter maha kuno dari hukum guntur muncul, dan tangan kirinya membentuk gerakan mantra pedang di depannya, sementara itu, keempat lengannya yang lain dengan cepat mengubah mantra, menyebabkan pola guntur muncul di sekelilingnya dan secara bertahap berkumpul menjadi cincin surgawi guntur. Boneka mayat raksasa di langit akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, itu didorong kembali ke bentuk pedang dan berubah menjadi aliran cahaya saat jatuh. Pada saat itu, Yun Xiao tampak seperti dewa petir, dengan 3 kepala dan 6 lengan, dia memegang palu besar, dan cincin bintang muncul di sekelilingnya, dia mengangkat palu tinggi-tinggi dan menghancurkannya dengan raungan. Bum bum bum, langit bergetar hebat, dan bintang cincin segera terbang keluar, medan listrik menyebar, dan dengan Chen Wen sebagai pusatnya, itu berubah menjadi lautan guntur dan neraka petir, cincin bintang itu seperti hukuman penghakiman surgawi, runtuh. Hati Chen Wen bersemangat, di bawah mantra guntur ini, dia benar-benar merasakan kematian datang dari lubuk hatinya. Itu tidak mungkin. 3 gerakan, tanpa bayangan. Ledakan. Suara teredam datang dari tubuh Chen Wen, dia memegang pedang panjang di tangannya dan menunjuk ke langit dengan 3 gerakan, pedang Qi berkumpul bersama, membelah lautan guntur dan neraka petir dan bertemu dengan kekuatan cincin bintang. Cukup, saat 2 kekuatan menakutkan itu hendak bertabrakan,
mata lelaki tua itu berbinar, dia maju selangkah dan sosoknya muncul di tengah dua kekuatan, dia membuka tangannya sedikit di depannya dan langsung merobek ruang, sebuah lubang hitam yang bisa melahap. Segalanya muncul dan tiba-tiba mengembang. Ledakan. Meskipun kedua kekuatan itu menciptakan suara yang memekakkan telinga, mereka tidak bertabrakan satu sama lain, sebaliknya, mereka benar-benar dilahap oleh lubang hitam. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi dalam keadaan lesu sebelumnya, sebaliknya, matanya bersinar dengan cahaya cemerlang, dan wajahnya sedikit memerah karena darah, jelas bahwa serangan ini juga menyebabkan dia menyia-nyiakan banyak kekuatan asal. Chen Wen, kamu terlalu ceroboh, jika Anda menghancurkan tempat ini, semua petunjuk akan terputus. Katanya sambil melihat ke bawah. Ya, Tuan Kai Hong, saya terlalu ceroboh. Keterkejutan dan keringat dingin di wajah Chen Wen tidak bisa dibersihkan, jika mereka baru saja bertukar dua gerakan, dia tidak yakin bahwa dia bisa menang, jika dia kalah, dia akan kehilangan semua wajahnya. Hanya pada saat inilah dia memiliki ketakutan yang mendalam pada Yun Xiao. Orang-orang dari 7 kekuatan lainnya juga terkejut, mereka memiliki pikiran sendiri di mata mereka, tetapi mereka semua sangat serius. Yun Xiao menarik kembali 3 kepala dan 6 lengan berhala Dharma, dan semua guntur dan kilat di sekitarnya menghilang. Dia juga telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan barusan, meskipun mantra guntur kuat, itu juga menghabiskan banyak energi, jadi dia buru-buru mengedarkannya untuk mengatur napasnya. Orang-orang di sini bukanlah orang baik, dia harus waspada dan berada di puncaknya setiap saat, jika tidak, dia mungkin mati jika dia tidak berhati-hati. Jika Chen Wen tidak melangkah terlalu jauh, dia tidak akan menyerang. Bintang nomor 1 yang sedang naik daun memang layak untuk reputasinya, kekuatan tempur Anda telah mencapai tingkat kaisar bela diri tahap menengah, tetapi basis kultivasi Anda hanya pada tingkat tertinggi bela diri bintang 9, ini sangat mengejutkan. Chen Kai Hong perlahan berkata, saya mendengar bahwa dantian Anda rusak dan yayasan seni bela diri Anda dihancurkan, apakah itu benar? Yun Xiao waspada, kata-kata Chen Kai Hong telah menarik perhatian semua orang, dan lebih dari selusin mata tertuju padanya seperti serigala yang menatap mangsanya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hehe, apa hubungannya dengan sekte pedangmu, apakah itu benar atau tidak? Kamu kenyang, kan? Yun Xiao mendengus dingin dan membalas tanpa rasa takut. Di matanya, kekuatan Chen Kai Hong seharusnya mirip dengan darah dewa, dia hanya kaisar bela diri bintang 6, selain orang dari keluarga Beiming yang memiliki kekuatan yang sedikit dia takuti, tidak ada tertinggi bela diri tingkat tinggi lainnya yang hadir. Yang disebut Supreme bela diri tingkat tinggi berada di atas 7 bintang, ini juga merupakan garis pemisah utama pertama di alam bela diri tertinggi, di atas 7 bintang, seseorang bisa dikatakan maha kuasa dan bisa mendominasi dunia. Daerah aliran sungai kedua adalah bintang ke-9 dari alam kaisar bela diri, begitu seseorang melangkah ke ranah kaisar bela diri bintang 9, dia akan berada di puncak benua dan bisa memandang rendah dunia, di antara 7 master sekte besar dan 10 kaisar bela diri yang hebat. Fan Tao juga ada di sini. Daerah aliran sungai terakhir adalah puncak bintang 9, yang hampir merupakan akhir dari seni bela diri, dan hanya sedikit orang di dunia yang pernah mendengarnya, dan kehidupan Yun Xiao sebelumnya, Gu Fei Yang, adalah ahli yang tak tertandingi di atas puncak bintang 9, sebelum akhir seni bela diri. Selama tidak ada penguasa bela diri tingkat tinggi seperti Lu Jianbo di antara orang-orang di depannya, Yun Xiao tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika mereka bergabung untuk membunuhnya dan dia memiliki mata bulan, dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya di kampung halaman mata bulan ini. Chen Kai Hong tercengang, dan jejak kemarahan muncul di wajah lamanya. Pihak lain benar-benar berani berbicara kembali padanya, yang benar-benar tidak terduga. Bahkan orang-orang lainnya tercengang, mereka tidak menyangka Yun Xiao begitu sombong. Beiming Lai Feng diam-diam sangat gembira, dan dia terkekeh, Tuan Muda Yun, Anda tidak kehilangan keanggunan Anda setelah kita berpisah di kota Haiti, Anda tidak hanya tidak peduli dengan ras laut, tetapi Anda juga tidak peduli dengan sekte pedang, salah satu sekte teratas di wilayah utara. Saya benar-benar terkesan. Kata-katanya sengaja provokatif, berharap Chen Kai Hong akan marah dan membunuh Yun Xiao di tempat, kemudian, semua masalah akan berakhir, dan semuanya akan berakhir. Namun, ketika Chen Kai Hong mendengar ini,
kemarahan samar di tubuhnya tersapu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, kamu memang orang yang tangguh di masa depan. Karena Tuan Muda Yun Xiao tidak dapat mengungkapkannya, saya juga tidak tertarik padanya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke Chen Feng dan yang lainnya. Dia memejamkan mata dan tertidur lagi. Hati Beiming Lai Feng mengepal, dan dia dalam hati mengutuk rubah tua itu. Banyak orang tua tertawa di dalam hati mereka. Chen Kai Hong adalah rubah tua yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun, bagaimana dia bisa begitu impulsif setelah diserang oleh kata-kata seorang pemuda. Menjadi provokasi Lai Feng memiliki efek sebaliknya, dan itu benar-benar menenangkan Chen Kai Hong. Secara alami, Yun Xiao juga telah melihatnya. Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi dia tetap tegak dan berkata, meskipun aku sendirian, aku bukan kesemak lembut yang bisa dicubit sesuka hati. Jika ada yang masih ingin menggigitku, aku pasti akan mematahkan beberapa giginya. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa mencoba. Saya akan menjelaskan sekarang bahwa siapapun yang memprovokasi saya akan berada dalam situasi di mana saya tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Kata-kata Yun Xiao hanya untuk sedikit mengintimidasi orang-orang ini, sehingga mereka tidak akan diprovokasi oleh kucing atau anjing acak. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah, namun, masih ada beberapa ahli yang tetap tidak tergerak, seolah-olah mereka tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Namun, mereka jauh lebih terkendali dalam hal junior dan penguasa bela diri berpangkat rendah seperti Beiming Lai Feng. Tentu saja, ahli puncak itu tidak akan menemukan masalah dengannya tanpa alasan. Jika dia benar-benar melakukannya, dia pasti akan membunuhnya. Hehe, Tuan Muda Yun, Anda pasti bercanda. Kami semua berteman, dan kami tidak sabar untuk saling peduli. Siapa yang akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Anda? Beberapa teman dari Sekte Pedang-Pedang sebelumnya hanya salah. Beiming Lai Feng segera mencoba merapikan segalanya. Sejak keluarga Beiming menunjuknya sebagai penerus mereka, dia menjadi jauh lebih banyak bicara di berbagai kesempatan. Dia bisa melatih dirinya sendiri sambil juga menyoroti berat badannya sendiri. Itu bagus, kata Yun Xiao, itu bagus. Sekarang setelah kesalahpahaman telah diselesaikan, saatnya untuk kembali ke bisnis. Yun Xiao bertanya dengan heran, begitu banyak dari kalian telah berada di sini selama beberapa hari dan kalian masih belum menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Itu benar, Beiming Lai Feng berkata dengan wajah lurus, tapi kami belum pernah melihat siapapun dari kota bulan merah, jadi kemungkinan besar Tuan Kota Jiang dan yang lainnya telah memasuki reruntuhan. Tuan Muda Yun, apakah Anda tidak mendengar tentang Tianxi dari kota bulan merah? Hati Yun Xiao bergetar saat dia bertanya, asal semua orang berasal dari Bian lagi. Semua orang bertukar pandangan sebelum menjadi Lai Feng akhirnya berkata, sebenarnya, ini bukan rahasia, kami tidak tahu siapa yang mengungkapkannya, tetapi orang itu sepertinya hanya memberitahu kami tentang 7 sekte besar, dan hanya orang-orang dari 7 sekte besar yang ada di sini. Mungkinkah Tuan Muda Yun juga diberitahu oleh orang itu? Petik 2. Siapa orang itu? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Yun Xiao segera memikirkan Ning Keiwei, tetapi dia segera menolaknya. Ning Keiwei tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Orang yang memberitahu saya adalah orang lain, dan itu jelas bukan orang yang kalian bicarakan. Jarang sekali dengan kekuatanmu, kalian bahkan tidak bisa melihat melalui orang yang memberitahuku. Wajah semua orang tampak sedikit malu. Chen Kai Hong ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, kekuatan orang itu tidak di bawah kekuatanku, dan itulah mengapa aku memilih untuk mempercayainya. Para ahli dari sekte lain juga mengangguk. Pemimpin segudang lembah bintang, Luo Yuankai, juga berkata, saya mengejar orang itu 1000 li, tetapi dia masih berhasil melarikan diri, dan dia melakukannya dengan mudah. Yun Xiao tiba-tiba merasa bahwa semuanya sangat tidak pantas, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam konspirasi atau jebakan. Orang-orang dari 7 sekte besar juga memiliki perasaan yang sama. Namun, siapa yang bisa menahan godaan ketika harta karun itu tepat di depan mereka? Pria, yang kamu bicarakan pasti penguasa bela diri tingkat tinggi, kata Yun Xiao dengan serius, tapi saya tidak tahu apakah dia juga berada di akhir dunia. Jika iya, dia mungkin mengawasi setiap gerakan kami dari suatu tempat. Selain itu,
bahkan jika dia tidak ada di sini, dia pasti memiliki tujuan untuk memberitahu semua orang tentang keberadaan Tianxi, jadi kita harus berhati-hati. Chen Kaihong menjawab, itu wajar, semua orang di dunia tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat, namun, selama kita bisa mendapatkan beberapa manfaat besar, tidak masalah bahkan jika dia memiliki motif tersembunyi, yang paling penting sekarang adalah, apakah Tianxi itu benar-benar ada? Saya ingin tahu apakah saluran dari mana Tuan Muda Yun Xiao menerima berita itu dapat memberikan lebih banyak detail. Semua orang segera mengangkat telinga mereka, inilah yang paling mereka khawatirkan. Jangan membicarakan ini untuk saat ini, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, apakah Anda benar-benar tahu apa itu Tianxi? Petik 2. Beiming Laifeng bergumam, ini pertama kalinya kita mendengar hal ini juga, menurut orang itu, pikiran surga adalah item yang sangat kuat, bahkan sebanding dengan mata bulan Gu Fei Yang, saya tidak tahu detailnya, Tuan Muda Yun. Apakah Anda tahu detail pastinya? Petik 2. Yun Xiao sedikit mengangguk, dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, jadi dia berkata langsung, Tianxi itu memang selevel dengan Yue Tong, tapi seberapa banyak yang kalian ketahui tentang Yue Tong? Cheng Hao Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, Tuan Muda Yun, sebaiknya Anda menyelesaikan kata-kata Anda sekaligus, Anda akan mencekik kami seperti ini. Seorang seniman bela diri paling menghargai hatinya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Saudara Hao Miao, Anda sangat tidak sabar sehingga mudah bagi Anda untuk membuat kesalahan dalam pelatihan Anda. Dia menunjuk ke reruntuhan bangunan di sekitar mereka dan berkata, lihat ukiran di pilar, bagaimana menurutmu? Semua orang melihat sekeliling, mereka telah mempelajari ukiran di reruntuhan ini, pada awalnya, mereka berpikir bahwa akan ada semacam teknik kultivasi atau mekanisme untuk memasuki reruntuhan, tetapi mereka kecewa, ukiran di atasnya adalah pola murni yang tampaknya memiliki catatan. Tetapi rusak parah, jadi sulit untuk melihat petunjuk apapun, ada monster, manusia, burung, dan sebagainya, tetapi semuanya memiliki mata yang cerah, seolah-olah mereka memancarkan aura iblis tertentu. Mata mereka persis sama. Beiming Laifeng tiba-tiba berseru kaget. Dalam gambar-gambar itu, tidak peduli apakah itu manusia, binatang buas, binatang laut, burung, atau beberapa hal lain yang tidak dia kenali, bentuk, penampilan, dan rasnya semuanya berbeda, tetapi matanya persis sama. Tidak heran saya selalu merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi saya tidak tahu apa yang salah, sekarang setelah Anda mengatakannya, itu benar. Cheng Haobu mengungkapkan ekspresi kesadaran dan berkata dengan ekspresi aneh, mungkinkah mata benda-benda ini adalah apa yang disebut pupil bulan? Tidak, patung-patung di sini benar-benar salah. Beiming Laifeng tiba-tiba membatalkan penilaiannya sendiri, dia berjalan ke pilar yang tersangkut di pasir, menyeka lapisan debu, dan menunjuk monster di atasnya, berkata, lihat, mata mereka berbeda dari yang sebelumnya, meskipun mereka masih cerdas dan penuh energi. Mereka tidak memiliki perasaan iblis yang berdebar-debar. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa patung itu adalah sekelompok makhluk yang berdiri bersama dengan tertib, mereka juga tidak termasuk ras atau tipe, meskipun mata mereka berbeda dari sebelumnya, mereka memiliki ekspresi yang sama. Tidak hanya pilar ini, tetapi ada juga banyak pola lainnya, matanya berbeda, tetapi tampaknya diklasifikasikan berdasarkan mata. Yang disebut murid bulan bukanlah mata, tapi ras. Yun Xiao menjelaskan, pada zaman kuno, mereka disebut klan murid, mirip dengan iblis dan manusia saat ini, murid bulan hanyalah salah satu cabang klan murid, dan juga yang paling kuat. Klan mata, dalam bentuk apa mereka ada? Ya, Chen Kaihong kaget, gambar-gambar di mural ini tampaknya berasal dari ras yang berbeda yang berkumpul bersama, mungkinkah ras mata hidup dengan menempati tubuh mereka? Petik 2. Yun Xiao mengangguk, bahkan jika mereka semua berasal dari klan murid, mereka sangat berbeda, sejumlah kecil dari mereka memiliki bentuk fisik mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka mengandalkan parasit untuk melanjutkan keberadaan mereka. Seberkas cahaya tiba-tiba melintas di antara alisnya, dan mata surga dahulu kala tiba-tiba terbuka, membuat semua orang terkejut. Yun Xiao terkekeh, jangan panik, ini hanya mata surgawi kuno, dan itu hanya salah satu klan mata, kehendak mata surgawi ini telah mati sejak lama, dan yang tersisa hanyalah cangkang dengan kekuatan teknik mata. Pupil mata surgawi dahulu kala berguling beberapa kali,
dan kemudian senyum muncul di wajahnya, itu adalah ekspresi Yun Xiao. Ahli dari keluarga Beiming, Beiming Tongfang, tiba-tiba berbicara, saya pernah melihat mata surga kuno ini sebelumnya, dan itu cukup kuat, ini adalah keberuntungan bagi Tuan Muda Yun untuk bisa mendapatkannya. Hati Yun Xiao berdebar saat dia bertanya, oh, bolehkah saya bertanya di mana Anda bertemu dengannya, Sir? Beiming Tongfang tidak mengatakan apa-apa lagi, seolah-olah dia tidak bisa repot-repot mengatakan apa-apa. Yun Xiao berpikir, mata surgawi dahulu sejarah telah punah untuk waktu yang lama, itu dibuat oleh Tuan Gu Yueseng, orang gila Jie, dikatakan bahwa dia menemukan makam mata surgawi dahulu kala, mungkinkah orang gila Jie itu juga terkait dengan keluarga Beiming? Tetapi karena Beiming Tongfang tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tidak bisa repot-repot memperhatikannya lagi, dia menyingkirkan mata surganya dan berkata, mata surga dahulu kala adalah salah satu bentuk paling umum dalam perlombaan mata, ini adalah bentuk di mana tubuh fisik seseorang disimpan, seekor parasit dapat memiliki beberapa atau bahkan lusinan mata surga kuno, dan salah satunya pasti akan menjadi raja. Yun Xiao menunjuk ke salah satu pola, di atasnya ada makhluk kuda Nil besar dengan ratusan mata, salah satunya adalah yang terbesar dan paling jelas. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti mata Gu Feiyang adalah orang luar ketika dia memiliki murid bulan? Cheng Haomin mengerutkan kening. Mata surgawi dahulu kala adalah cara paling umum untuk menyimpan tubuh fisik di klan pupil, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sebagai keberadaan paling kuat di klan murid, mata bulan tidak menyimpan tubuh fisiknya, tetapi langsung menyatu dengan jiwa tuan rumah, dan mereka akan hidup dan mati bersama dengan tuan rumah. Oleh karena itu, mata bulan pasti akan memilih keberadaan yang sangat kuat untuk ditinggali, seperti Gu Feiyang. Lalu bagaimana murid bulan diproduksi dan direproduksi? Beiming Tongfang bertanya lagi. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa ada peluang tertentu untuk mewariskan warisan melalui reproduksi tubuh inang, tetapi kemungkinannya tidak tinggi, adapun penciptaan murid bulan, harus dikatakan bahwa tujuan semua orang kali ini adalah Tianxi. Pikiran surgawi tidak berbentuk, saya tidak tahu keberadaan seperti apa itu, tetapi saya tahu bahwa untuk melahirkan murid bulan, harus ada pikiran surgawi, dan pikiran surgawi adalah totem klan mata. Tatapannya menyapu tembok yang rusak dan dia berjalan ke dinding yang rusak, dia menunjuk ke sebuah pola dan berkata dengan ketidakpastian, mungkin ini Tianxi. Semua orang melihat ke atas dan melihat semua jenis makhluk berlutut di atas pola, tetapi di atas mereka ada ruang kosong, dengan hanya beberapa sapuan sesuatu yang tampak seperti awan tetapi bukan awan. Yun Xiao telah memperoleh semua informasi ini dari warisan tahta, jadi dia memilih beberapa yang tidak relevan dan memberitahu mereka tentang hal itu. Cheng Hao Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, utusan itu berkata bahwa siapapun yang memikirkannya akan dapat mencapai alam dewa, apakah itu benar? Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu sedang memikirkan keadaan abadi sekarang, itu terlalu jauh untukmu. Saya telah mendengar dari Anda semua bahwa kekuatan utusan pasti di atas kekuatan semua orang, jika benar-benar ada sesuatu yang baik tentang alam dewa, apakah dia akan begitu bodoh untuk datang dan memberitahumu? Atau seperti yang dikatakan Tuan Kai Hong, kami tidak peduli apa tujuan pihak lain, selama itu bisa menguntungkan kami, itu sudah cukup. Kamu benar, aku belum pernah mendengar ada orang yang telah mencapai keadaan abadi. Beiming Laifeng setuju. Jika dia bisa mendapatkan Tianxi, dia setidaknya bisa berdiri di puncak benua ini. Jika Gu Feiyang tidak mendapat bantuan mata bulan, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan namanya di bagan kekuatan langit dan bumi, apalagi totem klan Tong, Tianxi. Cheng Hao Miao menjawab, Saudara Laifeng, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, Anda harus tahu bahwa Tuan Kota Bulan Merah juga mencari Tianxi, peluang kita sangat tipis. Kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan harta karun yang tak tertandingi, seseorang juga harus memiliki keberuntungan besar, kata Laifeng sambil terkekeh. Kau benar, tapi kita bahkan tidak bisa menemukan jalan menuju reruntuhan, sepertinya keberuntungan kita tidak terlalu besar, kata Cheng Haobo. Beiming Laifeng mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, mengapa hamparan saudara surga suka mengucapkan kata-kata yang mengecewakan sepanjang hari?
Semua orang terdiam, seolah-olah mereka berada di ujung akal mereka telah berada di sini selama beberapa hari, dan aura orang-orang di kota bulan merah memang menghilang di sini, mereka tahu bahwa ada ruang lain di sini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya tidak peduli. Seberapa keras mereka mencoba. Tuan Muda Yun, Anda tahu banyak hal, aku ingin tahu apakah kamu tahu jalan menuju reruntuhan. Chen Kaihong bertanya. Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, saya hanya tahu bahwa reruntuhan itu ada di dekatnya, ada begitu banyak pembudidaya yang kuat di sini, tidak bisakah Anda merasakan lokasi ruang? Petik 2. Chen Kaihong tertawa pahit, tidak hanya saya tidak bisa merasakan ruang, tetapi saya juga bisa merasakan aura orang-orang di kota bulan merah, mereka pasti takut seseorang akan melacak mereka, jadi mereka menghapus jejak mereka. Dengan kemampuan Jiang Churan, mudah baginya untuk menghapus auranya, kata Yun Xiao, tidak realistis untuk melacak orang-orang di kota bulan merah, sepertinya saya harus menemukan jalan sendiri. Dia juga mulai merenung, warisan tahta tidak menyebutkan metode untuk memasuki reruntuhan, pada saat ini, cara terbaik adalah dengan menggunakan murid bulan, kemudian, semua jebakan dan susunan tidak akan bisa lepas dari matanya, namun, ada begitu banyak orang, bagaimana dia bisa menggunakan teknik pupil. Yun Xiao mulai mencari melalui mural yang tidak lengkap, berharap menemukan beberapa petunjuk. Namun, setelah setengah hari, mereka masih tidak menemukan apa-apa, mural itu rusak terlalu parah, dan mereka tidak tahu apa catatan itu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada setengah dari dinding batu, itu adalah adegan sekelompok makhluk berlutut dan beribadah, ada semua jenis makhluk, dan benda di depan mereka telah rusak, namun, tempat di mana sekelompok orang ini berdiri adalah bangunan megah yang disusun dalam bentuk oval. Ledakan. Tiba-tiba, Yun Xiao melompat ke udara dan melihat ke tanah, pupil matanya menyempit. Tidak ada keraguan bahwa tempat sekelompok orang berlutut di atas mural itu ada di sini, sisa-sisa yang rusak samar-samar berbentuk oval, dalam bentuk mata, dan dari arah di mana mereka berlutut, itu seharusnya Xuan Ni. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan melihat bulan darah di langit, itu tampak seperti mata yang aneh, memancarkan kekuatan iblis. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah, pupil seperti bulan tiba-tiba muncul, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin, dia buru-buru mengedarkan energi asalnya untuk menekannya. Ada apa? Apakah Anda menemukan sesuatu? Beiming Laifeng terbang dan berhenti di samping Yun Xiao, dia memandang Yun Xiao, yang berkeringat deras, dan bertanya dengan curiga. Dengan mata tertutup, Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada kemajuan. Namun, ada gelombang besar di hatinya, pada saat dia membentuk murid bulan, dia sepertinya telah melihat sesuatu, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Oh, lalu mengapa Tuan Muda Yun berkeringat dingin? Beiming Laifeng berkata dengan tidak percaya, meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Muda Yun memiliki beberapa kesalahpahaman dan prasangka terhadap keluarga Beiming kami, kita semua berada di perahu yang sama sekarang, Tuan Muda Yun dan saya masih memiliki kesepakatan Laut Timur, dan kami membutuhkan kerjasama jangka panjang, saya berharap kita bisa menjalin persahabatan tertentu. Setelah mengatakan itu, Beiming Laifeng tiba-tiba dan dengan cepat mundur puluhan meter, dia waspada penuh saat dia menatap Yun Xiao dengan ngeri, karena dia menemukan bahwa sepertinya ada aura kekerasan samar yang datang dari tubuh Yun Xiao, dan itu luar biasa iblis dan tidak terlalu ramah. Tuan Muda Yun, ada apa denganmu? Petik 2. Aura di tubuh Yun Xiao perlahan menghilang, dan dia akhirnya membuka matanya, yang sejernih air, aku baik-baik saja, saya hanya merasa sedikit tidak enak badan, beberapa penyakit lama baru saja bertindak. Penyakit lama yang bertindak, mungkinkah itu cedera? Dari pertempuran di kota Red Moon? Tanya Laifeng Beiming, sedikit curiga. Kamu bisa mengatakan itu, kata Yun Xiao acuh tak acuh, saya telah berkelahi dan membunuh sepanjang tahun, bukankah normal untuk mengalami beberapa cedera? Petik 2. Beiming Laifeng merasa tenggorokannya mengering, dia tahu bahwa Yun Xiao berbicara omong kosong lagi, pria ini selalu suka bertengkar dan sembrono pada saat-saat kritis, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, itu benar, keluarga Beiming kami memiliki banyak obat yang baik, kita bisa memberikan beberapa kepada Tuan Muda Yun sebagai jembatan persahabatan kita. Bersambung.